semoga semuanya sehat. Untuk kelas 7 kita akan masuk ke bab 3, yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Manusia itu merupakan makhluk ekonomi atau homo economicus karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, tentu saja kita pasti ingin mencapai kesejahteraan kita. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia bertindak sebagai makhluk sosial. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti rumah tangga. Ekonomia merupakan kata majemuk yang terdiri dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi kata ekonomi itu berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mempelajari tentang mengatur rumah tangga. Kita bahas tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contohnya, lapar. Mereka pasti ingin makan. Lalu begitu juga mereka juga harus minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka akan berakibat terhadap kelangsungan hidup orang tersebut. Jenis-jenis kebutuhan. Ada beberapa jenis-jenis kebutuhan, kita bahas dulu ya, dari kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Di sini ada 3 jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kita lihat dulu dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini biasa disebut dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Jadi kalau kebutuhan ini tidak dipenuhi akan mengancam hidup dari manusia tersebut. Contohnya ya, makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Itu merupakan contoh kebutuhan primer. Lalu yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi kebutuhan ini merupakan pelengkap dari kebutuhan primer tadi. Misalnya untuk sekolah kalian butuh handphone, terus kalian butuh alat-alat tulis, butuh internet, dan lain-lain. Itu merupakan kebutuhan dari sekunder. Lalu yang ketiga, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan akan barang mewah. Jadi kalau kita nggak penuhi, ya ini nggak apa-apa. Ini kebutuhan yang biasanya orang-orang menengah ke atas lakukan. Contohnya di sini mobil mewah, kapal pesiar, apartemen yang mewah, motor sport yang mahal. Itu contoh-contoh dari kebutuhan tersier. Lalu menurut sifatnya ada 2 jenis, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani itu kebutuhan terhadap fisik kamu, badan kamu. Apa saja sih yang dibutuhkan oleh tubuh kamu? Yang pertama misalnya olahraga, terus kebutuhan akan makan, terus kebutuhan obat bagi orang yang sakit. Pokoknya untuk memenuhi badan kamu supaya badan kamu tetap bisa melangsungkan kehidupan. Lalu yang kedua, kebutuhan rohani. Rohani ini berarti jiwanya. Kebutuhan rohani ini kalau kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, kita merasa puas, aman, dan tenang. Contohnya jalan-jalan atau rekreasi, lalu ibadah, menonton TV, baca buku, atau pendidikan. Itu merupakan contoh dari kebutuhan rohani. Lalu kebutuhan menurut waktu penggunaannya, di sini ada 2 jenis, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu harus dipenuhi saat itu juga, ya. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Contohnya, kamu sedang sakit. Nah, kita harus berobat, ya kan, supaya kita bisa sembuh. Atau contoh lainnya adalah saat kamu sedang lapar, kamu pasti akan makan. Nah, itu supaya kita tidak mati kelaparan ya.
Lalu yang kedua, kebutuhan akan masa yang akan datang. Ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya itu dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Contohnya menabung atau investasi, atau seorang pekerja yang dia dapat gaji setiap bulannya, kemudian dia menyisihkan sebagian uangnya untuk ditabung untuk pendidikan anaknya, atau misalnya untuk dia beli keperluan lainnya dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari kebutuhan masa yang akan datang. Lalu menurut subjeknya ada 2 jenis kebutuhan. Yang pertama itu individual dan yang kedua adalah kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual ini berarti ya kebutuhan yang dibutuhkan oleh pribadinya masing-masing gitu ya. Contohnya, saya butuh kacamata, saya butuh motor, atau yang lainnya. Nah, yang kedua itu merupakan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan kelompok ini biasanya kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang dilakukan secara bersama-sama ya, supaya mereka dapat puas. Contohnya di sini saya jalan-jalan bersama dengan keluarga saya, atau saya pergi ke pasar bersama dengan mama saya. Nah, itu kebutuhan kelompok. Atau misalnya pembangunan jembatan. Nah, itu pembangunan jembatan itu kan kebutuhan bagi orang banyak. Atau fasilitas pendidikan seperti sekolah atau pasar, lapangan yang digunakan secara bersama-sama lah, itu merupakan kebutuhan kolektif. Lalu selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Apa aja sih? Yang pertama, jenis kelamin. Pastinya ya, cewek dengan cowok pasti kebutuhannya berbeda. Seperti saya, misalnya saya seorang wanita, saya butuh make up untuk tampil berbeda. Nah, itu contoh dari faktor jenis kelamin. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan. Jenjang SD dengan jenjang SMP pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Lalu yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Nah, lingkungan tempat tinggal ini juga mempengaruhi jenis-jenis kebutuhan dari setiap orang. Yang keempat, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan adanya perkembangan iptek, pasti kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Lalu yang kelima, tingkat pendapatan. Nah, ini juga mempengaruhi kebutuhan setiap orang. Semakin besar pendapatannya, biasanya kebutuhannya juga semakin banyak. Lalu yang selanjutnya ada status sosial. Nah, ini berpengaruh terhadap tadi tingkat pendapatan. Misalnya status sosial yang lebih tinggi itu biasanya dia lebih banyak butuh barang-barang seperti tadi ya, pelengkapnya gitu. Dia udah punya kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, jadi dia butuh kebutuhan lainnya untuk melengkapi kebutuhannya dia. Lalu yang terakhir ada perbedaan selera. Tentunya selera orang itu kan berbeda-beda, manusia satu dengan manusia lainnya. Nah, itu pasti akan mempengaruhi kebutuhannya. Contohnya, saya sukanya sama drakor gitu ya, saya nggak suka K-pop, sedangkan anak satunya lagi suka sama K-pop. Nah, itu perbedaan selera gitu ya. Nah, yang selanjutnya tentang alat pemenuhan kebutuhan. Alat ini adalah sesuatu yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya, di sini ada 2 jenis, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Kalau ekonomis itu berarti kita perlu perjuangan karena jumlahnya terbatas. Untuk mendapatkan barang tersebut itu butuh perjuangan. Seperti contohnya di sini adalah sepatu, air minum ya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, barang bebas. Barang bebas ini jumlahnya banyak. Jadinya kita ya
dapatnya dengan mudah gitu, nggak perlu pengorbanan yang seperti apa gitu, seperti barang ekonomis tadi kita bisa dapat dengan cuma-cuma. Contohnya sinar matahari, udara ya yang kita hirup itu kita nggak perlu beli kan gitu. Lalu yang selanjutnya, menurut hubungannya dengan barang lain, ada 2 jenis, ada barang substitusi dan barang komplementer. Kalau barang substitusi itu merupakan barang pengganti. Jadi, misalnya nggak ada satu barang, kita bisa menggantikan dengan barang lain. Contohnya, kita masyarakat Indonesia makanan pokoknya itu adalah nasi. Tapi kalau nggak ada nasi, kita bisa ganti dengan makanan lain. Contohnya seperti singkong, sagu, dan lain-lain. Atau contohnya kita mau masak, butuh gula atau pemanis, kita nggak punya gula merah, kita bisa ganti dengan gula pasir. Seperti itu. Nah, yang kedua barang komplementer. Komplementer berarti ini barang yang saling melengkapi. Jadi kalau misalnya ada barang tapi nggak ada pelengkapnya, ya nggak akan bisa digunakan. Contohnya motor butuh bensin ya, atau misalnya kompor butuh gas gitu. Lalu menurut tujuan penggunaannya di sini ada barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi ini adalah barang yang tidak dapat langsung kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, tapi kita harus memprosesnya dulu ya, diproses dulu. Jadi nggak bisa misalnya di sini adalah mesin gitu ya, kita harus proses dulu. Atau misalnya gedung yang kita pakai itu harus dibuat dulu gedungnya, nggak bisa langsung dipakai gitu aja gitu loh. Jadi ada proses-prosesnya. Atau barang-barang tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain ya. Contohnya tadi mesin tadi ya, kita misalnya saya kerja di pabrik mie gitu ya, saya butuh alat atau mesin untuk membuat mie tersebut, produk tersebut. Yang kedua barang konsumsi. Barang ini dapat langsung kita gunakan ya. Contohnya di sini adalah buku, alat tulis, kayak gitu ya. Lalu menurut proses pembuatannya ada 3 jenis, ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Contohnya di sini saya mau buat baju. Bahan mentahnya itu adalah kapas. Kemudian diolah jadi barang setengah jadi benang. Kemudian jadilah baju atau kain ya. Kain tersebut merupakan barang jadi. Itu tadi merupakan contoh dari barang alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Lalu untuk indikator yang kedua, yaitu tadi tentang kelangkaan. Nah, kita akan bahas kenapa sih barang-barang yang ada, kita padahal punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kok jumlahnya terbatas ya menjadi barang-barang langka. Kita bahas di sini. Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kebutuhan manusia itu banyak banget. Sedangkan barang dan jasa yang ada atau sumber daya alam yang tersedia itu jumlahnya sedikit atau terbatas. Sumber daya antara daerah satu dengan lainnya juga pun berbeda. Beberapa daerah tersedia secara melimpah tapi daerah lainnya sedikit. Seperti itu, sehingga perlu terjadinya interaksi atau hubungan antar daerah untuk saling memenuhi kebutuhan. Kelangkaan sumber daya dibanding kebutuhan manusia akan menyebabkan tidak kurangnya kebutuhan hidup. Kelangkaan merupakan masalah ekonomi manusia. Masalah ekonomi muncul karena adanya kebutuhan yang terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas adanya. Keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat kebutuhan tersebut itu yang disebut dengan kelangkaan. Nah, itulah tadi pemaparan tentang jenis-jenis kebutuhan dan kelangkaan ya.
Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.